Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat ya? Anak-anak ibu, pertemuan pertama kita di kelas 11 ini akan membahas materi mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini nantinya akan kita bahas dalam beberapa bagian. Dan ini adalah bagian yang pertamanya. Bagian-bagian yang lain akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Baik anak-anak ibu, kita langsung saja masuk ke materi. Pertama sekali tentunya kita harus kenal dengan pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat menurut para ahli matematika sering diartikan sebagai kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya bernilai 2. Atau dengan kata lain, persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Persamaan kuadrat ini mempunyai bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maksudnya di sini, apabila anak-anak ibu jumpa dengan bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka persamaan itu disebut sebagai persamaan kuadrat. Di mana A dan B merupakan koefisien, sedangkan C disebut sebagai konstanta. Ingat ya anak-anak ibu, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian, anak-anak ibu ingat, penyelesaian atau pemecahan dari sebuah persamaan kuadrat yang bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ini disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat, kita bisa gunakan 3 cara. Yang pertama itu menggunakan cara faktorisasi. Yang kedua menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga menggunakan rumus penyelesaian persamaan kuadrat, atau biasa juga dikenal dengan rumus ABC. Nah, masing-masing cara ini nanti akan kita bahas pada bagian selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita masuk ke cara menyelesaikan persamaan kuadrat yang 3 tadi, anak-anak ibu harus kenal dulu dengan istilah diskriminan persamaan kuadrat atau biasa disingkat dengan D. Rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, nilai diskriminan ini dapat digunakan untuk menentukan jenis dari akar persamaan kuadrat yang akan kita cari. Sekarang kita masuk jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, berdasarkan dari nilai diskriminan yang tadi, yang rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C, maka persamaan kuadrat dapat dibedakan jenis-jenis akarnya menjadi 3. Yang pertama, jika nilai diskriminan besar dari 0, maka persamaan kuadrat kita mempunyai 2 akar real yang berlainan. Dan yang kedua, apabila nilai diskriminan yang kita peroleh itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akan kita cari mempunyai 2 akar real yang sama atau akar-akarnya kembar. Mirip ya. Dan yang ketiga yaitu D kecil dari 0. Jadi apabila anak-anak ibu mendapatkan nilai diskriminannya kecil dari 0, berarti persamaan kuadrat yang anak-anak ibu cari tidak mempunyai akar real. Nah, apa maksudnya? Kita akan lihat contoh soal berikut. Ini dia contoh soalnya.
Tentukan jenis akar dari persamaan berikut. X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, dari persamaan yang kita punya, X kuadrat ditambah 4X tambah 2 sama dengan 0, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya berapa. Tadi kan kita tahu bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi kita lihat A-nya berapa. Tadi kan di depan X kuadrat tidak ada angka. Kalau tidak ada tertulis angka di situ, berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya berapa? B adalah angka yang terletak di depan variabel X. Nah, berdasarkan contoh kita, angkanya adalah angka 4, berarti B kita nilainya 4. Dan C adalah konstanta, artinya yang nggak punya variabel X. Kebetulan di contoh soal kita, C-nya bernilai 2. Nah, setelah A, B, dan C-nya kita dapat, kita langsung masukkan ke dalam rumus diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Jadi 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2. Kita cari dulu 4 kuadrat nilainya berapa? 16 ya. Kemudian 4 dikali 1 dikali 2 berapa? 4 kali 1 kali 2 nilainya 8. Jadi 16 dikurang 8, 8. Nilai diskriminan kita beroleh adalah 8. 8 itu besar dari 0 kan? Nah, kalau D-nya besar dari 0, maka persamaan kuadrat kita mempunyai 2 akar real yang berlainan, sesuai dengan jenis-jenis yang tadi. Jadi inilah maksud dari jenis-jenis akar persamaan kuadrat yang 3 tadi. Nah, kebetulan di contoh soal ini kita dapatkan D-nya besar dari 0. Maka kesimpulannya apa, Anak Ibu? Kesimpulannya adalah persamaan kuadrat yang akan kita cari tadi mempunyai 2 akar real yang berlainan. Nah, bagaimana cara mendapatkan akar-akarnya, Bu? Nah, cara mendapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Oke, anak-anak Ibu? Sekian dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan bagian kedua pada pertemuan selanjutnya ya, anak-anak Ibu. Kalian pahami materi yang Ibu jelaskan tadi. Kalau kalian kurang paham dengan sekali mendengarkan video ini, maka kalian ulang lagi mendengarkannya. Jangan sampai tidak paham pula, karena kalau di bagian pertama ini kalian tidak paham, maka di bagian-bagian berikutnya juga tidak akan paham. Oke? Jangan lupa ya, di like, kemudian di subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya, biar kalian selalu dapat update video-video terbaru dari Ibu. Terima kasih banyak.